Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tacia Lewantari. Aku berasal dari kelas 10 kuliner 2. Di sini aku akan mempresentasikan tentang diri aku atau aku akan menjelaskan kepada kalian aku tuh gimana sih, aku tuh pendidikannya, latar belakang pendidikannya gimana, orangnya gimana, hobinya apa, terus cita-cita aku apa gitu. Aku akan mempresentasikan hal itu sekarang. Oke. Yang pertama, di sini tuh aku udah bikin PPT. Ini PPT-nya ya, Ibu. Oke, mulai. Aku udah bikin PPT. Cuman karena waktunya nggak cukup, jadi belum sempat presentasi. Jadi sekarang baru presentasi. Di sini tuh ada daftar isi. Daftar isinya tuh ada pendahuluan, kayak identitas diri, tempat tanggal lahir, terus latar belakang keluarga. Yang kedua, ada masa kecil atau pendidikan. Kayak cerita masa kecil, sekolah dasar hingga menengah. Jadi kayak dari SD sampai sekarang aku tuh sekolahnya di sekolah apa, di tahun berapa gitu. Yang terakhir ada pengalaman atau prestasi. Jadi kayak isinya tuh tentang kayak kegiatan aktif aku, hobi aku, terus ikut organisasi atau enggak, terus pencapaian aku. Oh iya, ada satu lagi, harapan atau tujuan aku. Itu tuh cita-cita dan pandangan hidup ke depan gitu. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nama lengkap aku seperti yang kalian tahu, yaitu Taci Liwantari. Aku tuh lahir di Ciamis tanggal 30 Desember 2009, alias aku tahun ini 17 tahun. Dan aku merupakan anak bungsu. Anak bungsu dari 2 bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga yang bisa dibilang sederhana, cukup, namun harmonis. Aku sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat, atau bisa lebih spesifiknya aku tinggal di daerah Lewi Jambe atau Lebak Nangka. Terus yang kedua ada pendidikan aku. Pendidikan formal aku rintis dari SD. Aku tuh SD di sekolah SDN 01 Citaring 01. Aku tuh SD dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Di situ aku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi FYI, sebelum aku SD aku tuh bukan sempet sih. Aku tuh PAUD dulu. PAUD, terus aku TK. Aku tuh TK-nya TK berapa tahun ya? Pokoknya TK-nya nggak sampai TKB gitu. Abis PAUD TK, abis TK baru aku masuk SD di tahun 2016 sampai 2022. Di SD itu aku kayak gimana sih? Di SD aku alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk 3 besar terus, karena aku menanamkan pada diri aku sendiri kayak oke, kalau mau masuk ke sekolah yang bagus, yang prestasinya bagus, berarti prestasi dari kecilnya juga harus udah oke gitu. Terus aku melanjutkan ke SMP. Di sini aku SMP-nya di SMP Negeri Babakan Bandang 01 atau Bamat. Di situ aku dari tahun 2023 sampai 2025 berarti. Iya. Mohon maaf, aku tuh masuk SMP tuh 2022, berarti setelah lulus itu tuh langsung, nggak langsung juga sih, ada jedanya. Nah, terus udah gitu di SMP aku mengikuti organisasi OSIS, aku mengikuti kegiatan OSIS dari mulai LDKS, terus tes-tes lainnya. Terus di SMP itu masa-masa aku paling aktif, karena di situ aku mulai mengembangkan hobi aku, yaitu aku mengembangkan hobi aku yang nari. Di situ aku ikut eskulnya banyak, eskul nari, paskibra, marawis, dan udah situ aja. Tapi di antara ketiga eskul itu aku paling lama di nari gitu, atau di pas SMP dibilangnya degung gitu. Jadi bisa main alat musik atau tarian juga gitu. Dan di OSIS ini aku mengembangkan public speaking aku, walaupun aku tidak bisa mendaftar sebagai calon ketua OSIS atau wakil, tetapi di OSIS aku SMP aku pernah menjadi ketua gugus
atau ketua pembimbing di GUS aku. Jadi aku membimbing kelas 7I waktu itu sama teman-teman aku lainnya, sama adik kelas aku juga. Dan di OSIS itu aku belajar tentang kedisiplinan, kerapihan, terus tata tertib atau peraturan sekolah. Itu OSIS pasti jadinya lebih tahu dan lebih tersusun rapih gitu. Dan pokoknya di masa-masa SMP adalah masa-masa terseru aku. Dan lanjut, aku sekarang berada di SMK Darmawan. Aku mengambil jurusan kuliner karena aku memang basic dari kecil tuh aku suka masak, suka bikin kue, suka bantuin mama. Terus aku suka berkreasi, aku suka bikin makanan dari apa menjadi apa gitu. Walaupun aku sering gagal dalam mencoba beberapa makanan, tapi nggak menutup semangat aku untuk masuk ke jurusan ini gitu. Dan di kuliner pun aku sangat senang karena aku pengen kuliner dari kelas 7 teman-teman. Dari kelas 7 aku sudah pengen, aku mau masuk Darmawan, aku mau masuk jurusan kuliner. Pokoknya pas kelas 9 tuh, pas baru semester awal Darmawan udah buka, aku tuh langsung daftar karena emang sebegitunya aku pengen masuk kuliner biar gak keburu kehabisan kuotanya gitu. Dan di SMK Darmawan, aku mengikuti organisasi lagi tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu OSIS dan yang sekarang MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Kenapa aku memilih MPK? Karena aku mau mengembangkannya tuh lebih gitu. Kalau misalkan SMP aku udah di OSIS, aku pengen di di SMK tuh MPK. Karena MPK tuh kan tugasnya mengawasi kinerja OSIS, dan aku tuh ingin mengembangkan sikap kepemimpinan aku. Jadi aku tuh bisa memimpin, bukan bisa memimpin sih, lebih kayak bisa kondisikan, mengkontrol, enggak ini OSISnya kalau misalkan ada yang kayak gini-gini, sikap aku harus kayak gimana ya kalau misalkan OSISnya melenceng atau tidak melakukan kinerjanya dengan baik, aku tuh harus gimana gitu. Nah, aku tuh ingin menguji pola pikir aku di MPK ini gitu. Ya, tentunya aku untuk menambah skill public speaking sih, dan keberanian, itu yang pertama. Itu yang kedua. Dan kita lanjut ke yang ketiga, pengalaman atau prestasi. Selain dunia nari, aku memiliki ketertarikan kuat pada bidang menyanyi, masak, dan make up. Itu ketiga hobi aku. Keempat sih sama nari, keempat. Terus saat ini aku duduk di bangku kelas 10 SMK dan bercita-cita untuk melanjutkan studi ke ahli gizi. Ahli gizi di Universitas Negeri untuk menjadi seorang ahli gizi yang baik dan benar. Dan aku memiliki opsi kedua untuk melanjutkan studi ke psikologi. Memang sedikit berbeda dari jurusan aku yang sekarang di SMK, yaitu kuliner, tetapi ketertarikanku pada bidang psikologi sangat amat tinggi. Karena aku ingin menjadi pendengar yang baik dan bijaksana dalam menyelesaikan suatu persoalan, dan maybe in another life aku akan menjadi seorang psikologi. Karena tujuan aku sekarang kalau misalnya udah lulus pengennya kerja aja gitu, tapi insya Allah bisa kerja sambil kuliah, amin. Dan yang terakhir, harapan atau tujuan. Terakhir tetapi bukan terakhir, teman-teman. Di luar kegiatan sekolah, aku aktif dalam dunia tari seperti mengikuti casual di salah satu resto untuk menambah ilmu tentang nari. Aku percaya bahwa keseimbangan antara hobi, akademik, dan organisasi adalah kunci untuk membentuk karakter yang kuat. Jadi, kalau kalian mau mengikuti banyak kegiatan, entah di akademik, non-akademik, organisasi, itu tuh kalian boleh banget, tetapi kalian harus bisa mengatur waktu agar keseimbangan itu tetap stabil. Kalian tetap oke di akademik, tetap oke di organisasi, tetap oke juga di non-akademik. Kalian bisa meraih semua cita-cita atau prestasi kalian yang kalian inginkan untuk menambah skill, pengalaman, dan juga menambah ketertarikan kalian di dalam bidang tersebut gitu. Dan harapan aku ke depannya tentunya bisa membanggakan kedua orang tua aku, bisa sukses dan juga bisa membahagiakan kedua orang tua aku. Dan aku semoga bisa menjadi seorang ahli gizi, atau setidaknya aku menjadi psikologi gitu.
Dan cita-cita dan hobi aku menari, make up, masak, dan menyanyi. Cita-citaku menjadi chef untuk sekarang, tetapi impianku dulu adalah menjadi psikologi yang tidak bisa aku lupakan. Kesimpulannya teman-teman, menurutku selama kita masih muda harus memiliki banyak pengalaman di dunia organisasi, karena itu akan membantu kitanya sendiri di luar sana, karena di organisasi kita belajar public speaking, cara menyelesaikan masalah dengan bijak, dan mengambil keputusan yang benar tentunya dan adil. Tetapi seimbangkan juga dengan akademik agar tidak beda sebelah yang aku bilang tadi, karena mau sefokus apapun kita di dunia organisasi, akademik jangan tertinggal, karena nilai juga penting untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Jadi diusahakan dua-duanya seimbang. Untuk hobi bisa dilakukan untuk mengurangi stres kita, bisa menaikkan mood kita, juga bisa merelaksasikan otak kita. Jadi kedepannya bakal lebih bisa atur waktu dan disiplin. Jadi intinya tuh keseimbangan antara akademik dan non akademik dan organisasi itu sangat dibutuhkan. Dan hobi itu adalah manfaatnya untuk merelaksasikan otak kita dari ketegangan, atau gimana caranya kita membagi waktu itu tuh bisa kita, kalau misalkan kita udah stres nih, aduh gimana ya, pusing gini, kita bisa melakukan hobi kita, nyanyi, masak, make up gitu. Dan ini ada jenis-jenis hobi aku ya, ini ada nari, menyanyi, masak, dan juga make up. Fun fact tentang aku, mau menambahkan sedikit di sini. Fun fact tentang aku tuh suka banget yang namanya aksesoris, dan terutama gelang. Aku kalau pakai gelang bisa sampai sebanyak mungkin hanya untuk mendengarkan suaranya aja kalau tangannya gerak, dan itu berlaku dari sejak kecil sampai sekarang. Jadi kayak aku tuh pakai gelang bisa sampai dari sini sampai sini, kayak bunyinya tuh kayak kencring gitu, kayak ada loncengnya. Itu tuh aku suka karena kayak gemoy aja. Oh my god. Oke, sekian dari aku, ini presentasinya udah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Selamat malam.